Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya ya. Kemarin kan mungkin yang udah lihat video sebelumnya, udah lihat video terkait ini ya, yang judulnya bisnis fotokopi yang saya tekuni selama ini. Nah di video itu kan kita baru videokan kondisi toko secara umum dari dalam. Kemarin juga ada yang minta foto atau video yang dari tampak luar ya, untuk kondisi tokonya. Nah ini maaf ya, karena kita belum sempat videoin atau bikin dokumentasi lagi, jadi saya bikin video lagi yang review alat yang saya gunakan. Nah di sini saya akan coba untuk review 2 unit printer yang saya pakai selama ini. Yang pertama ada Canon G1010. Ini printer saya beli seharga 1.500.000-an atau 1.700.000, saya lupa harganya. Pokoknya antara 1.300.000 sampai 1.700.000 ya, nggak nyampe 2 juta. Belinya online, kondisi baru, pemakaian udah 6 bulan lebih. Ini udah satu kali refill tinta ya, jadi awet banget. Untuk refillnya saya nggak pakai merek lain, jadi pakai aslinya Canon. Saya beli di Datascript. Memang sih harganya agak mahal, tapi sampai sejauh ini sih awet. Lihat-lihat review di YouTube juga, mau coba-coba yang merek lain, tapi sayang belum ada kepikiran untuk ganti ke tinta yang pigmen. Jadi ya udahlah, saya pakai yang asli aja. Toh sejauh ini masih nutup biaya operasionalnya. Dan ini untuk printer G1010 ini tahan banting sih. Nah nanti saya akan coba jelaskan juga kekurangan dan kelebihan dari si G1010 ini. Nah lanjut di printer yang kedua. Yang kedua ini kita ada printer khusus foto. Ini seri yang paling murah, yang Inktank ya, G570. Kalau kalian yang lihat video saya sebelumnya, di sini kan belum ada Canon G570 ini. Nah sekarang ini udah kita adain nih Canon G570-nya. Nah memang sih kalau secara uji kita nggak bisa bandingin head to head ya, antara yang G1010 di sana sama yang G570 ini, karena fungsi atau kegunaannya beda. Nah dan saya selalu milih printer yang nggak ada scanannya. Kenapa? Karena pertimbangannya kalau rusak, sayang scannernya nggak kepake. Jadi saya milih yang nggak ada scanannya. Toh scanannya pun udah masuk atau digantiin ke si Canon Image Class yang lagi ditutupin itu tuh. Nanti deh kapan-kapan saya review ya. Nah, oke, daripada lama-lama, nanti saya coba tes untuk hasil cetak di kertas putih biasa untuk kedua printer ini, dan juga hasil cetak di kertas foto untuk kedua printer ini. Nah awal-awal saya baru punya yang G1010 itu karena keterbatasan modal, dan saya juga awalnya bingung harus pilih merek Canon atau merek Epson atau merek Brother atau merek lain. Jadi saya memutusin buat pilih si Canon. Kenapa?
Karena yang pertama, si Canon itu produknya banyak, mulai dari kalkulator. Coba mana Mer kalkulator? Nah, kalkulator ini dia ada produknya juga merek si Canon. Terus ada kamera, sempat kita jual buat ngisi alat. Terus ada scanner, ada printer, banyak lah pokoknya, lengkap kalau si Canon itu. Sebenarnya semua printer itu, merek printer itu bagus, nggak ada yang jelek. Mau harga yang murah sampai yang mahal, sama-sama punya kelebihan kekurangan untuk rentang harganya. Nah, kadang yang bikin printer itu nggak awet karena kita salah untuk maintenance atau merawat printernya, sama salah milih tipe printer apa yang mau kita gunakan. Kalau untuk usaha kalian pakai printer yang tipenya inkjet, ya otomatis kalian tekor, karena inkjet itu hasil cetaknya nggak banyak, beda sama yang si inktank ini. Inktank kan tintanya cair, jadi dia kapasitas cetaknya bisa jauh puluhan kali lebih banyak daripada jenis yang inkjet. Nah, jadi kebanyakan orang atau pemula atau mungkin yang baru punya printer memang sih awalnya bingung, dan karena udah terlanjur beli satu merek tertentu terus dipakai nggak awet, ditambahin part-part yang nggak original, begitu printernya pemakaian sebulan atau 2 bulan rusak, nyalahin mereknya. Sebenarnya sih semua printer itu untuk rentang harganya mereka kompetitif, nggak ada yang jelek banget, nggak ada yang bagus banget, semua ada plus minusnya, dan fitur-fiturnya pun nggak jauh beda. Nah, oke, sekarang kita ini dulu ya, uji hasil cetak di kertas kertas biasa, plain paper. Ini saya pakai plain paper masih putih mulus, ukurannya A5. Saya ambil dari bekas fotokopian orang yang gak kepake, dan di sini ukuran kertasnya udah saya potong, aslinya A4 karena masih ada sisa, hemat energi, jadi saya ambil ke A5. Nah, tadi udah dilihat ya, kertasnya masih putih mulus. Untuk gramasinya 75 gram, saya pakai merek Sinarmas copy paper yang warna hijau kertasnya. Nah, di sini saya akan membandingkan dulu hasil cetak warna hitam putih di printer G1010 ya. Nanti kita akan lanjut ke G570-nya. Nah, di sini saya siapkan dulu untuk layoutnya. Kertasnya A5. Di sini saya akan menguji atau membandingkan antara hasil cetak warna hitam saja ya, hitam saja di komputer di printer Canon G1010 ini. Jadi menurut klaim dari pabriknya, bukan menurut klaim sih, jadi sesuai spesifikasi dari pabriknya, itu si G1010 itu warna tinta hitamnya itu tinta pigmen, dan klaimnya dia tidak akan luntur kalau kena air. Nanti kita akan uji. Nah, di sini saya akan coba tulis G1010 untuk menandakan kalau ini dicetaknya dari yang itu ya, yang G1010. Nah, di sini saya set untuk tingginya 2, untuk lebarnya itu 6 lah ya, 6. Terus posisinya kita ke atasin supaya rapi. Warnanya kita set ke hitam, full hitam juga ya. Nah, di sini saya akan copy, terus taruh di bagian bawah. Di sini saya akan bedain G570. Nah, di sini
saya nggak pakai aplikasi lain, cuma pakai Word aja. Nah terus kita coba print dulu ya. Yang pertama print, ini kita bentar ya. Nah ini kita udah set dulu di pointer saya Canon G1010 series, statusnya ready. Printer properties kita set di bisnis dokumen, media type-nya plain paper A5 dan kualitasnya high ya, yang paling tinggi. Ini saya cancel dulu, tadi ada yang salah settingannya, sebentar ya. Ininya saya hapus dulu aja deh, saya copy dulu, delete, terus file, print, printer properties, plain paper high ya. Oke, kita tes. Coba untuk dokumennya udah jalan. Untuk kecepatannya ini nggak begitu cepat ya, wajar karena printer seharga sejutaan, dan printer foto itu pun seharusnya sih nggak cepat ya. Nah di sini udah kelihatan ya hasil cetaknya pekat, meskipun jumlah nozzle di printernya itu nggak begitu padat. Nah, ini kamera saya kurang fokus, jadi kalau dilihat sih hasilnya rapi ya. Print headnya masih bagus untuk pemakaian 6 bulan. Ya gitu ya, udah kelihatan. Ini sih emang ada garis yang gak begitu rapi. Mungkin coba nanti aku cek apakah itu dari printernya atau gimana. Kayaknya sih gitu aja untuk tes yang pertama. Kemudian ini kita tutup dulu gantian. Kita tutup gantian, terus kita matiin dulu ya printernya, karena di sini colokannya udah penuh buat ngecas, buat kipas angin, satu buat ke komputer. Aku belum beli colokan lagi, jadi kita matiin dulu ya untuk printer G1010 nya, nanti kita ganti. Sebentar, ini settingannya Canon, bukan Canon Utilities, terus IJ Assistant Tool, select. Ini cara matiinnya bisa dipencet langsung atau bisa juga dari software. Nah nanti di situ tuh indikatornya kedip-kedip, nanti kalau udah mati dia mati. Nah udah nggak kedip-kedip, udah mati, kita cabut ya. Oke, sekarang kita ganti ke si G570 ya. Oke, G570 ini kalau bisa dibilang tampilannya kayak gini. Nah, kalian bisa lihat warnanya ada yellow, magenta, cyan, red, BK, GY ya, gray. Di sini nggak ada apa-apanya, plastiknya lumayan tebal. Nyalainnya cuma tekan doang. Nah ini udah ready, terus kita coba masukin ya di sini. Nah kalau nggak salah baca spesifikasi, yang yang G570 ini tinta hitamnya itu tinta non pigment ya, jadi kalau kena air sih kayaknya luntur, tapi nanti kita coba tes ya. Kita tunggu dulu. Nah ini kan tadi G1010, sekarang saya coba ganti tulisannya ya, edit text G570. Oke. Nah terus kita coba print dengan settingan yang sama. Sebentar ya, printernya masih offline, lagi narik kertas dia, bentar. Enggak ada yang lagi narik ininya, coba bentar ya. Kita tunggu sampai online. Back dulu, file, print.
Sebentar ya, kok masih offline. Oh, kabelnya, coba pegang sebentar. Udah. Oh salah. Oh iya, tadi G1010 ya. Aduh, nggak lihat. Nah, ini G500 ready, printer properties. Nah, terus kita gunakan setting yang sama, yaitu bisnis dokumen. Tipe kertasnya plain paper, size nya standar, size nya A5. Print quality-nya kita ganti ke high ya. Tadi hitam semua ya, kita coba print, oke, dan print. Nah, tadi kalau yang di G1010 lumayan cepat. Kalau yang di G570 ini kayaknya sih agak sedikit lebih lama ya, wajar sih. Nah, untuk jumlah nozzle-nya kayaknya yang G570 ini sih saya baca di speknya jauh lebih banyak daripada yang di itu, hampir 2 kali lipatnya. Kalau yang itu mungkin 1700-an nozzle, yang ini bisa 2500 atau 3000-an nozzle, saya agak baca lagi. Nah, udah hasilnya kayak gini. G570 ya, ini hasil cetaknya tajam. Yang tadi juga, nah ini nih tiba-tiba jadi kayak gini ya, apa udah keseringan dipakai nih, tahu-tahu kayak gini. Coba nanti saya itu ya. Tapi kalau yang G570 karena baru datang barangnya, ini masih rapih ya. Nah, sambil nunggu tintanya kering, ini kita coba bahas foto intermezzo dulu ya sebentar. Nah, jadi kenapa aku beli si G570 ini? Sebenarnya sih aku pengennya tadi yang Epson ya, Epson L8050, karena dia udah ada tray buat khusus ID cardnya. Tapi karena kemahalan, jadi kita pakainya si G570 aja. Sebenarnya sih sama aja seperti yang aku udah bilang tadi, setiap printer untuk tentang harganya ada kelebihan ada kekurangannya. Kalau yang kompetitornya si L8050 gantinya si L805 itu fiturnya jauh lebih lengkap. Nah, kalau yang ini ya cuma khusus foto, hanya cetak foto doang. Aku belum coba pakai buat nyetak PVC card ya. Kemarin aku udah pernah coba cetak pakai yang G1010 itu, nyangkut atau ketebelan atau gimana ya. Tapi aku lihat tutorialnya di YouTube sih bisa, mungkin udah di setting kali ya printernya. Ntar lah, nanti coba di cek lagi. Oh ya, nah ini tadi udah kita tunggu tintanya. Kita coba klaimnya si Canon ya. Nah, jadi kita tarik, ini ember, ada isi air, kita celupin sampai basah. Nah, kita tunggu sampai kering. Nah, yang atas yang G570 karena tintanya bukan tinta pigmen, jadi tuh kalau dicelupin ke air dia langsung luntur ya, pudar. Kalau yang G1010 ini masih utuh nih hasil cetaknya. Coba sambil nunggu tintanya kering, kita kering anginin dulu di sini. Kita coba bahas yang lainnya ya. Tuh kan, udah kelihatan nggak hasilnya? Coba kita tunggu kering anginin dulu ya. Oke, kita balik lagi untuk ngebahas yang kedua, yaitu
hasil cetak foto antara G1010 sama G570. Nah, ini udah ada beberapa foto jadi. Karena aku lagi males bikin cetak ulang dari awal dan juga ngabis-ngabisin kertas foto. Jadi ini aku udah coba print beberapa dokumen atau foto untuk perbandingan ya. Yang sama tadi hilang, jadi aku ambil sampel beberapa aja deh. Oh, ini nih udah ketemu, ternyata nyelip. Nah, di sini karena pencahayaan kameranya kurang baik, jadi gini ya, seadanya aja. Nah, mungkin kalau di sini nggak begitu kelihatan di kamera antara hasil cetak printer G1010 sama G570. Yang sebelah kanan itu G1010. Di sini nampak warna hijau di bagian sini itu kurang nyata ya. Kalau yang di sini sih nyata, kalau dilihat langsung kelihatan, kalau di kamera nggak kelihatan. Foto pertama udah. Foto itu aku ambil dari sampel picture-nya Ubuntu berapa sih aku lupa, 1110 kalau nggak salah. Udah 13 tahun yang lalu sampel picture-nya. Nah, ini di sini kita ada foto lagi. Ini dari G570 dan ini dari G1010. Di sini kelihatan kalau warna birunya di sini pencampurannya kurang baik, karena jelas ini khusus tinta khusus untuk print dokumen yang G1010, sedangkan yang G570 dia khusus buat foto. Jadi perbedaannya terlihat jelas ya untuk foto kedua. Nah, untuk foto ketiga ini kelihatan banget nih. Ini yang G1010, ini yang G570. Jadi di warna coklat atau hitam, dan juga di baju warna abu-abunya itu kelihatan kalau yang G570 bisa menghandle warna lebih baik dari G1010 ini. Dan foto terakhir, karena aku ngambil videonya pakai handphone Samsung A50s dan ini disetting ke resolusi HD. Jadi 3 menit lagi nih kayaknya mau habis ininya durasinya. Nanti aku coba split di video lain ya. Nah, di sini cetak file gambar, kayaknya ini sih aslinya ukuran PNG atau vektor. Nah, di sini warna hitamnya yang G570 itu hitam pekat, sedangkan yang G1010 itu lebih kayak pencampuran warna lain ya. Jadi dia nggak benar-benar hitam, padahal aslinya kalau di komputer hitam. Nah, kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena yang G570 itu dia tinta hitamnya itu tinta hitamnya bukan tinta pigmen, jadi bisa digunakan kalau kita nyetak dengan settingan di software driver Canonnya itu pakai kertas photo paper yang glossy. Jadi dia semua warnanya akan kepake, berbeda dengan yang G1010. Yang tinta pigmennya dia nggak akan kepake kalau dia dicetak dengan settingan photo paper, kemudian photo paper gloss, pokoknya photo paper mau glossy mau matte dia nggak akan kepake warna hitamnya. Jadi campuran antara warna CMYK, jadi makanya agak ke ungu-unguan. Nah, ini lama keringnya. Nah, hasil yang tadi berbanding terbalik ya teman-teman. Kalau yang G570, wah ini lunturnya udah nggak karuan nih. Tapi kalau yang G1010 dia ajaibnya masih tetap
utuh loh, tuh font-fontnya lihat, nggak ada warna yang pudar sama sekali atau berarti ya. Tapi nanti kalau dikeringin disetrika lagi sih bagus, ini masih tetap tajam, masih tetap bagus. Nah jadi videonya hampir habis, aku cut dulu ya sebentar. Oke, balik lagi. Kita punya tambahan waktu 22 menit lagi ya. Nah, daripada videonya terlalu panjang, dan tadi pun saya udah ngobrol panjang lebar 25 menit, kayaknya sekian untuk review dua printer yang aku pakai, si G570 sama si G1010. Jadi meskipun komputer ini beda kelas, kalau secara harga ini lebih mahal dari ini, hampir beda 2 kali lipatnya, tapi nggak bisa dibilang yang ini, yang G1010 kualitasnya jauh lebih jelek daripada si G570 ini. Dan kalaupun dibandingin dengan harga sejenisnya, si G570 ini adalah printer foto yang paling murah. Masih ada seri yang lainnya lagi kayak sebenarnya G670 juga sama, cuma ada tambahan scannernya ya. Kalau kayak seri IP yang Canon, dia ada juga yang pakai tinta inkjet ya, 6 jutaan lebih itu kalau nggak salah, padahal dia bukan inktank loh. Terus ada lagi, masih ada di atasnya Prograph, ini yang paling murah. Dan dari dua barang printer yang relatif paling murah di pasaran yang aku temuin, semua punya kelebihannya sendiri-sendiri. Jadi sama merek lain juga, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Jadi semuanya bersaing. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini printernya itu jelek atau hasilnya di luar ekspektasi atau nggak sesuai sama harapan kita, jangan salahin mereknya dulu. Kita harus baca spesifikasinya, terus kita harus tahu juga nih keperluan kita buat apa. Jadi intinya kita jangan berburuk sangka dulu sama merek printernya itu. Siapa tahu kemungkinan besar sih kita aja yang salah milih printer. Nah ini ya, jadi tahu kan perbedaan antara printer khusus foto sama printer khusus dokumen. Nah kalau untuk khusus dokumennya tadi kan aku udah singgung dikit. Kalau yang G570 ini yang seri Pixma itu di atasnya masih ada yang seri IP sama yang seri Prograph kalau nggak salah, itu yang harganya udah puluhan juta. Di atasnya ini ada sih yang lebih mahal dikit, yang IP tadi, IP 6 berapa gitu, aku nggak tahu, nggak inget. Yang Prograph ada, yang Prograph itu malah tintanya 12 warna dan harganya nggak ngotak harga tintanya, belum lagi print headnya. Nah kalau si Canon ini banyak, sama ada seri IP juga yang sebaya ya, sebaya sama harganya, cuma dia beda beda cara kerjanya aja. Kalau yang ini inktank, kalau si IP itu yang pakai inkjet ya, jadi tintanya bukan tinta cair, jadi harus beli satu kotak gitu, dan itu kecil, harganya mahal banget. Nah kemungkinan kalau teman-teman hasil cetaknya nggak banyak dan sering rusak, jangan-jangan teman-teman beli yang tintanya kotak tadi, terus nanti dibawa ke tukang servis printer ditambahin infusan. Nah itu nggak kita rekomendasikan karena merusak kok printernya, nggak dapat garansinya, otomatis hangus, dan juga kita nggak ada jaminan keawetan dari printernya. Nah kalau yang seri buat kerja ini yang tintanya cair, di atasnya itu masih ada Maxify. Biasanya Maxify seri yang GX itu udah 4 warna 4 warna tintanya pigmen, dan harganya minimal itu nggak ada yang 5 juta, harganya 6 jutaan ke atas kalau nggak salah. Dan itu udah kayak kayak mesin fotokopi
tapi seri tinta cair dan seri mininya. Aku belum pernah nyoba barangnya, dan kayaknya pun mahal. Harga printheadnya juga udah ya berapa, udah jutaan itu harga printheadnya, belum lagi 4 tinta warnanya, pigmen lagi, ya kebayangkan mahalnya. Oke, ya udah, sekian video dari aku. Terima kasih ya yang udah nonton selama lebih kurang 30 menit ini. Nanti kita akan coba review mesin fotokopi mini aku yang seri Image Class. Sebenarnya masih ada seri di atasnya lagi. Bukan Image Class. Image Class. Seri di atasnya itu Image Runner, sama di atasnya lagi Image Runner Advance. Itu yang harganya udah seharga mobil LCGC kali ya. Oke, ya udah, cukup sekian. Oh iya, kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar yang belum aku sampaikan di video ini, karena videonya aku nggak bikin pakai teks. Jadi ya gitu aja, karena ini udah tutup toko juga. Kalau masih buka toko, aku nggak tahu nih videonya bakal berapa kali potong. Kalau yang punya pertanyaan masih bingung sama tipe printer yang cocok, sebisa mungkin aku jawab. Tapi mungkin kalau jawabannya nggak pas, kalian bisa tanya ke yang lebih senior atau yang lebih pro lagi, karena di sini aku belajarnya berdasarkan buka websitenya langsung, spesifikasi yang disuguhin dari si websitenya. Jadi bukan berdasarkan tanya-tanya gitu ya. Jadi otodidak, karena aku baca-baca di webnya. Jadi aku bisa tahu bedanya satu printer dengan printer yang lain. Tentu juga aku lihat-lihat review video YouTube yang udah juga sih. Nah, ini udah mulai kering tuh hasilnya. Jadi tetap ya, tuh beda kan. Oke, kalau ada pertanyaan sekali lagi tinggalin di komentar aja. Video yang belum pembahasan yang belum sempat aku bahas di video ini, nanti akan aku jawab di komentar ya kalau kalian tanya. Oke, terima kasih. Malam.